Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta silahkan coba kalian cek di bawah bangku kalian apakah masih ada sampah yang tersisa. Tidak ada. Coba dicek dulu. Aman? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, adakah baiknya kita awali dengan berdoa supaya nanti pelajaran yang kita terima menjadi berkah untuk kita semua. Siapa ketua kelas? Saya. Oke, Nada, silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak absen dulu ya. Alia Nuri, Hadira, Alika, Hadira, Amelia, Hadira, Aminatus, Arum, Ashifa, Devin, Diswara, Hadira, Farah, Hadira, Farhatul, Hadira, Fatihatul, Hadid, Flora, Hadira, Hamida, Hadid, Khairus, Hadira, Lintang, Hadid, Nada, Hadira, Nadia, Hadira, Nafisa, Hadira, Naila, Hadira, Nisa, Hadid, Kiara, Hadid, Farah, oke, Rufaida, Solehatun, Siti Maisyaro, Syifaur, Wardatul, Zahiratin. Oke. Alhamdulillah ternyata kelas 8B pada hari ini masuk semua ya. Seperti yang Bapak sampaikan pada pertemuan minggu lalu, kali ini kita akan melaksanakan praktek yaitu membuat sebuah desain poster. Bagaimana sekalian sudah siap? Siap. Oke, alhamdulillah pada semangat semua. Sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin tahu dulu kira-kira kalian masih ingat nggak tentang materi pembelajaran minggu lalu yang sudah Bapak sampaikan tentang definisi poster, fungsi, dan jenis-jenis poster. Ada yang masih ingat kira-kira jenis-jenis poster itu apa saja? Di suara. layanan masyarakat, Poster layanan masyarakat. Contohnya apa? Poster tentang hindari narkoba, hindari narkoba, Pak. Dilarang merokok dan semacamnya. Ada lagi jenis poster? Poster lingkungan, betul. Ya. Jagalah bumi.
menghemat air, ya, dan masih banyak lagi. Kalau kalian masih ingat, kira-kira fungsi dari penciptaan suatu poster itu untuk apa? Untuk menyampaikan pesan, informasi, dan promosi kepada masyarakat luas. Bagus, Ami. Tepuk tangan untuk Ami. Untuk menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat, baik itu berupa layanan masyarakat, baik itu informasi niaga, jual beli, intinya menyampaikan untuk mengajak seseorang. Oke, sebelum kita praktek, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Nah, di sini. Jadi, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ada 3 ya. Yang pertama adalah menganalisis berbagai peristiwa. Jadi poster yang kalian buat nantinya akan mengambil tema sosial di sekolah. Kalian boleh berkelompok menganalisis kira-kira di sekolah kita itu ada fenomena apa yang pengen kalian angkat menjadi sebuah poster. Misal, Pak, di sekolah kita masih banyak anak-anak yang sering telat ke sekolah. Jadi, saya pengen nanti kita membuat poster tentang ajakan agar tepat waktu, ya. Apalagi kira-kira fenomena yang kalian lihat di sekolah yang mungkin bisa kita jadikan ide untuk membuat suatu poster, ya. Kenapa? Karena saya lihat masih banyak anak-anak yang Bagus. Pak, saya pengen membuat suatu poster tentang kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Kalau kalian perhatikan, khususnya di kelas-kelas cowok, itu masih banyak sekali sampah yang berserakan. Kira-kira perlu nggak itu suatu sosialisasi dalam bentuk poster? Perlu, ya. Artinya nanti poster yang kalian buat itu bisa berdampak untuk warga atau lingkungan sekolah. Selain sampah, fenomena apa yang mungkin kira-kira bisa kalian angkat untuk lingkungan sekolah kita? Bullying. Kenapa Naila pilih bullying? Karena masih ada ya perilaku bullying di sekolah kita ya. Ya, meskipun sekolah kita sudah ramah anak, kasus bullying itu masih ada mungkin 1 atau 2 ya. Nah, maka dari itu perlu juga sosialisasi. Bisa menggunakan poster selain dari langkah sekolah mensosialisasikannya. Kita juga bisa berdampak bagi sekolah dalam suatu karya poster. Yang kedua, tujuannya adalah kalian dapat berkarya, menghasilkan sebuah poster dalam bentuk karya. Nanti kalian Bapak tugaskan berkelompok untuk membuat suatu desain poster, merumuskan tema, menentukan topik, memilih gambar, elemen, dan tipografi kalian lakukan secara berkelompok. Nah, dengan memperhatikan dampak positif bagi lingkungan madrasah. Sedangkan yang ketiga adalah diharapkan dengan kalian berkelompok dapat meningkatkan sikap kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan suatu proyek desain poster tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada Bapak lanjutkan lagi ya. Nah, kita lanjut ke kriteria poster yang baik. Bagaimana sih suatu poster dikatakan baik? Tentu kalian pernah melihat poster ya? Nah, pasti banyak kalian melihat poster. Kira-kira bagaimana suatu poster itu bisa dikatakan baik? Berikut adalah beberapa faktor yang menentukan poster itu bisa dikatakan baik. Yang pertama, dia memiliki desain yang unik dan menarik. Gambarnya relevan dengan isi poster. Misal contoh, ada seorang teman kalian, Nadia, membuat poster lingkungan tentang anjuran
atau kebersihan, anjuran membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira gambar apa yang relevan dengan isi pesan yang Nadia buat? Orang yang sedang membuang sampah pada tempatnya, Pak. Apa lagi? Orang yang sedang menyapu, Pak. Oke, artinya gambar-gambar tersebut harus relevan dengan isi pesan poster. Selanjutnya, pemilihan warna yang sesuai. Nah, ini penting ya. Kalau kita mengangkat sebuah poster lingkungan misalnya, kira-kira warna apa yang cocok dengan warna lingkungan itu? Pak, warna hijau, Pak, karena lingkungan itu identik dengan alam dan alam itu identik dengan warna hijau. Misal kita akan membuat tentang poster bullying, warna apa yang cocok dengan poster bullying? Merah. Apa lagi? Hitam. Mungkin hitam mengilustrasikan sebuah kesedihan, Pak. Merah diilustrasikan dengan kemarahan, ya. Jadi warna itu nanti disesuaikan sama isi poster. Warna harus kontras dan serasi. Kira-kira kenapa harus kontras ini anak-anak? Biar menarik perhatian orang banyak, ya. Karena namanya poster itu pasti ditempel dengan karya-karya poster yang lain, ya. Gimana agar menarik? Maka warnanya harus kontras. Yang ketiga, memuat komposisi huruf dan gambar. Seperti yang Bapak jelaskan minggu lalu, bahwa namanya poster itu adalah perpaduan antara gambar dan tulisan. Fungsi tulisan adalah untuk mempertegas suatu gambar, untuk mempertegas suatu isi pesan dari poster tersebut. Sedangkan yang keempat adalah berisi informasi yang jelas dan singkat. Ya. Kenapa harus jelas dan singkat? Biar dapat dimengerti secara cepat. Namanya poster itu pasti diletakkan di tempat-tempat yang strategis, di tempat orang-orang berlalu lalang, ya, tempat orang lewat. Orang mau lewat itu tujuannya pasti bukan ke poster tapi suatu tempat. Nah, maka dari itu agar poster tersebut menarik, ya, harus memakai informasi yang jelas dan singkat, ya. Tidak boleh bertele-tele atau panjang. Kalau posternya berisi kata-kata saja, mungkin dia cenderung membuat orang bosan, nggak ada menariknya, ya. Atau mungkin warna-warnanya cuma polos saja, kurang menarik. Selanjutnya adalah pastikan ukuran dan jenis tulisan mudah dibaca. Ini penting, ya. Bagaimana seseorang bisa mengerti isi poster kita kalau tulisannya kecil, kalau gambarnya tidak jelas. Maka dari itu pastikan ukuran dan jenis tulisannya mudah dibaca. Selanjutnya Bapak akan tampilkan beberapa karya poster yang sudah pernah dibuat oleh teman kalian. Bahkan poster-poster ini pernah menjadi juara. Nah, ini. Ya. Perhatikan. Ini adalah karya poster dari teman-teman kalian yang sudah pernah juara. Pertama ini. Poster pertama, kalau kalian perhatikan, coba perhatikan. Di sini kan mengandung kata-kata dan gambar ilustrasi. Kata-katanya jelas tidak? Iya. Jelas. Ada kata-kata utama yang jelas. Nah, sebelum ada kata-kata pendukung. Ilustrasinya jelas apa enggak? Jelas. Kira-kira tema dari poster ini apa? Bagus. Bullying. Beri dukungan, bukan caci yang seolah-olah dia sedang mensupport, ya, temennya yang sedang kena bully. Karya ini merupakan karya siswa atau teman kalian yang berhasil juara FLS 2N Desain Poster, ya. Ini juara 1 FLS 2N Desain Poster.
Yang kedua, ada juga karya teman kalian ini nih. Bergerak bersama PMI, wujudkan Indonesia kuat. Ini juga juara 1 di SMPIT Lukmanul Hakim. Ya, waktu itu kalau ini tingkat nasional karena memang pesertanya seluruh Indonesia online ya. Lukmanul Hakim. Ini temanya apa kira-kira? PMI ya. Nah, kalau yang ketiga, ini karya dari teman kalian Hovifatul Jalilah di kelas 7C ya. Nah, temanya kalau ini adalah prestasi. Desain poster ini sangat istimewa. Kenapa? Karena pada saat lomba panitia tidak menyebutkan temanya apa. Ya. Jadi temanya benar-benar dikasih tahu pada saat lomba itu juga. Bayangkan kalau temanya dikasih tahu seminggu sebelumnya, mungkin kita bisa mikir konsep ya, mikir apa yang mau digambar. Tapi kalau udah on the spot, nah itu harus benar-benar kita bisa berpikir cepat, mengonsep, membuat poster. Ini merupakan karya poster tingkat Madura. Nah, yang ini. Kalau kalian perhatikan dari ketiga poster ini, apakah ilustrasinya menarik? Menarik ya? Menarik sekali. Full color. Dia juga tidak terlalu banyak warna. Ada warna-warna yang dominan di situ. Tidak semuanya warna dominan, ya. Contoh poster 1. Warna dominannya apa di sini? Hitam atau warna gelap ya? Coklat ya. Kalau di sini? Biru. Kalau di satunya? Orange. Ada satu warna yang ditonjolkan. Ada titik fokus di situ. Nah, atau titik fokusnya ini. Orang sedang membaca. Oh, titik fokusnya orang sedang frustasi. Titik fokusnya orang sedang angkat piala, orang sedang berkarya di situ, ya. Dari karya-karya tersebut, ya, Bapak harap kalian juga nanti bersemangat berkarya. Pak, buat apa kita ikut lomba untuk semangat berkarya? Tujuannya adalah untuk prestasi. Prestasi untuk apa? Nanti sertifikat yang kalian dapatkan ketika lomba itu akan sangat berguna bagi kalian pada saat masuk ke jenjang berikutnya. Kalian mau masuk MAN, kalian mau masuk Semansa, kalau punya sertifikat itu pasti kebanyakan diterima, tidak mungkin ditolak. Kita tahu kalau di Semansa, di MAN itu sekolah favorit ya, banyak peminatnya. Tapi kalau sudah pernah juara, otomatis dia akan mudah diterima. Contohnya teman kalian Diva ini sudah berapa kali juara poster, juara bahasa Inggris, itu akan lebih mudah untuk masuk SMA favorit ya. Jadi nanti setelah pelajaran poster ini selesai, Bapak berharap kalian terus semangat untuk berkarya. Selanjutnya, nah, ada juga karya poster yang pernah menang di tingkat provinsi. Ya, kalau ini di tingkat provinsi tadi masih tingkat Madura, kabupaten, nasional. Kalau ini FLS 2N. FLS 2N itu adalah ajang resmi dari Puspesnas. Bisa dibilang itu adalah event besar dalam lomba seni. Ya, sertifikatnya tentu sangat berpengaruh kalau sudah momennya atau eventnya FLS 2N. Nih, karya poster. Ini miliknya Mbak Nares, alumni ya. Ini juara 3 di tingkat provinsi. Dia waktu itu temanya adalah mensosialisasikan makanan tradisional. Nah, dia memakai soto, memakai cendol ya, dengan ilustrasi anak-anak yang ceria. Waktu itu sekolah kita ngirim 2 ya, per kabupaten dikirim 2. Alhamdulillah dua-duanya itu juara di provinsi. Ini juara 2. Juara 3 di provinsi, satunya punyanya Reva. Nah, yang ini. Dia memilih style anime ya. Yang ini juara 2 di provinsi. Juara 2 di provinsi, yang ini juara 3 ya. Perhatikan, kalau kalian lihat ilustrasinya, tentu ini sangat menarik. Tulisannya sangat jelas ya, jelas dan juga menarik. Pemilihan fontnya dipilih yang bagus, yang unik,
dalam menyampaikan pesan tentang mempromosikan makanan tradisional. Bahkan kalau kalian lihat ini di HP kalian, ya, saking detailnya gambar ini itu seperti foto. Ya, saking detailnya gambar ini itu seperti foto. Yang kedua, Bapak pilih satu karya yang menurut Bapak sangat-sangat bagus. Ini beda tema ya? Beda tema. Kalau ini tahun 2022. Nah, kalau ini beda tema posternya. Perhatikan apa yang bikin ini istimewa atau berbeda dengan yang ini? Kata-katanya, Pak. Lebih simpel enggak? Lebih simpel. Kalau kalian perhatikan di poster yang tengah ini kira-kira mengangkat tema apa? Apa? Mengangkat tema apa? Temanya apa kira-kira? Berbeda-beda tetap satu. Keragaman budaya. Indonesia ini merupakan negara yang beragam ya. Ya, jadi dia mengilustrasikannya dengan sangat simpel. Budaya, keberagaman dia buat dalam suatu ilustrasi Kalian tahu rubrik? Tahu. Rubrik itu kotaknya ada beberapa warna yang berbeda-beda kan? Ya. Itu diilustrasikan dengan budaya Indonesia. Ya. Diperkuat, dipertegas dengan satu kalimat yang sangat simpel dan mudah diingat. Beda tetap bersama. Rubrik beda-beda? Ya. Tetap dalam satu kubus? Ya. Tetap sama satu kubus. Orang lihat ini sudah cepat ingat, beda tetap bersama gitu. Ya, tujuan utama poster adalah untuk menyampaikan informasi secara cepat. Dan ini masuk kategori informasi secara cepat. Simple kan? Kalau kalian lihat simple. Kalian kalau buat poster ini kira-kira bisa selesai dalam berapa waktu? 5 menit. Hah? 5 menit, Pak. Cepet sekali, ya. Buat rubrik di trace kata-kata cepat. Tapi apa yang membuat poster ini mahal? Idenya, Pak. Konsep. Untuk mencari konsep ide dalam suatu karya poster itu yang sangat mahal. Bukan eksekusi hasilnya, tapi ide. Ya. Bagaimana cara menemukan ide? Dengan cara Pak bisa mengamati fenomena sekitar. Bisa dengan cara mencari referensi, kemudian referensi tersebut kita olah menjadi suatu ide yang baru. Bukan mencontoh ya, mengubah menjadi ide yang baru. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, Bapak lanjut. Yang terakhir, bonus untuk kalian. Nah, ada satu karya dari Bapak sendiri. Ya, ini adalah karya Bapak sendiri yang ikut pas kemarin libur sekolah karena gak ada kerjaan, gabut di rumah. Jadi untuk mengisi waktu libur saya ikut lomba. Ya, di Universitas Telkom Surabaya. Nah, waktu itu temanya adalah bagaimana menjadi sebuah insan yang menjadi contoh untuk perubahan. Jadi di sini Bapak mengilustrasikan seseorang yang sedang ibadah, berdoa, tobat, ya. Sedangkan di sampingnya ilustrasinya adalah teman-temannya yang sedang mabuk-mabukan di sini ya, sampai minum. Nah, jadi pria ini diilustrasikan sebagai tokoh yang menjadi pelopor dalam perubahan. Alhamdulillah ini menjadi juara 1 waktu itu. Bukan cuma dapat sertifikat kalau kalian nanti bisa juara, tapi juga bisa mendapatkan uang pembinaan tentunya yang bisa kalian gunakan untuk berbagai keperluan yang bermanfaat. Ini dapat hadiah berapa waktu itu? 600.000. Nah, yang terakhir ini. Waktu ini adalah poster di event yang diadakan oleh Universitas Wiraraja, ya. Temanya adalah
karena fenomena di Sumeneb itu banyak angka perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan dini, ya, maka temanya waktu itu Unija mengangkat tema cegah pernikahan dini. Nah, di sini saya membuat ilustrasi anak-anak yang sedang berprestasi dengan kata-kata generasi muda, fokus kejar cita-cita, bukan malah nikah muda. Di bawahnya saya kasih tulisan, waduh, sepasang wanita dan lelaki yang sedang bertengkar karena masih muda. Satunya ilustrasi orang sedang hamil. Nah, ini ilustrasi hamil. Ini juga juara 1. Keren, Pak. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak sekarang akan menyuruh kalian untuk membuat poster dengan cara berkelompok. Silahkan kalian bisa berkelompok dengan teman sebangkunya dan teman di belakangnya. Jadi tiap kelompok berisi 4 orang. Temanya gimana, Pak? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, temanya adalah suatu fenomena yang kalian rasa perlu diangkat di lingkungan madrasah kita. Bisa tentang kedisiplinan, bisa tentang bullying, bisa tentang anjuran sholat duha, bebas. Terserah kalian, yang penting berhubungan dengan madrasah. Kelompok 1 nanti diurut dari sini sama temennya di belakang, ya. Nanti kelompok 2 di belakangnya lagi. Kelompok 3 dari sini, 4 di belakang, kelompok 5, 6, 7, dan 8, ya. Nanti kalian Bapak akan beri LKPD, lembar kerja, ya, untuk kalian isi, kalian diskusikan dengan kelompoknya. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan, contoh slogan poster apa yang kalian pakai, tulis. Pesan utama apa yang ingin kalian sampaikan, ditulis. Gambar atau ilustrasi apa yang kalian pakai di dalam poster tersebut nanti juga ditulis. Bisa? Masih semangat? Masih. Semangat berkarya? Oke, silakan kalian membentuk kelompok antar teman sebangkunya. Kursinya bisa dibelok ke belakang. Nah, ini nanti Bapak sambil membagikan KPD-nya, ya. Nah, ini nanti bisa diisi, ya, ditulis nama kelompoknya, ya, sama ditulis soal-soalnya. Silakan dibuka dulu aplikasi posternya. Nih, bisa diisi dulu nama sama poster. Iya. Nanti dibagi siapa yang sambil konsep, sambil menentukan tema, menentukan idenya, ya. Bisa diisi nanti, ya. Ini kita ikut kerja. Iya. Nih, silakan diisi nanti, ya. Harus diisi, Pak. Iya, diisi. Iya. Silakan diisi nanti, ya. Kenapa? Boleh, silakan langsung dikerjakan. Ini nanti diisi namanya siapa. Apa tujuan dari poster ini? Pak, untuk mensosialisasikan tentang kebersihan. Siapa kira-kira target audiensnya? Siswa-siswi madrasah. Ya. Apa pesan utama yang disampaikan? Saya ingin siswa madrasah lebih disiplin dalam masuk sekolah. Misal, ya, unsur gambarnya, gambar apa yang sedang kalian pakai, atau bagaimana poster itu, apakah sudah menarik
Ada yang mengonsep, ada yang menyusun kata-kata, ada yang menulis ini. Oke, silakan dicoba. Dikat Rafa, di pause Rafa.